Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andini dengan NIM 6419178. Di video metode kuantitatif ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara uji validitas, reliabilitas, uji pengaruh secara parsial, dan simultan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya sudah menyiapkan angket dengan 30 responden. Langkah pertama yaitu kita pindahkan 30 data responden ini ke dalam aplikasi SPSS. Kita blok, lalu kita copy, lalu kita ke aplikasi SPSS, klik kanan, lalu paste. Nah, sudah pindah ke aplikasi SPSS. Lalu kita ke variabel view. Di sini kita akan mengubah nama-nama variabelnya menjadi x1.1 itu untuk item, lalu totalnya x1. Nah, di sini variabel 2-nya x2.2 lalu totalnya x2. Variabel ketiga kita gunakan y. Nah, kita ganti desimalnya menjadi 0 agar lebih mudah. Lalu kita kembali ke data view. Untuk menguji validitas, langkah pertama yaitu klik analyze, lalu klik correlate, lalu bivariate. Lalu kita pindahkan variabel x1 ke kanan. Pastikan yang dicentang adalah person dan two-tailed karena kita menggunakan dua arah. Oke, ini adalah hasil dari uji validitas x1. Kita lakukan hal yang sama terhadap variabel x2 dan y. Kita lakukan hal yang sama. Sebelumnya kita pindahkan variabel sebelumnya ke kiri, lalu kita ganti dengan variabel selanjutnya. Ini adalah hasil untuk variabel x2. Kita lanjutkan untuk variabel y. Setelah semuanya selesai diuji, kita perbesar ya agar lebih jelas. Untuk mengetahui uji validitas valid atau tidak, kita lihat dari person correlation atau R hitung dan nilai signifikasinya. Pertama, saya akan melihat dari nilai signifikasinya. Dinyatakan valid apabila nilai signifikasi kurang dari 0,5. Di sini variabel x1 x1.1 nilainya 0,00, jadi dinyatakan valid, dan pada item selanjutnya juga seperti itu. Nah, pada variabel x2 kita lihat juga di sini nilai signifikannya semua kurang dari 0,05 ya. Jadi dinyatakan valid. Kita lihat pada variabel y juga ternyata semua kurang dari 0,05. Jadi dinyatakan valid. Maka jika kita lihat dari nilai signifikannya, variabel x1, x2, dan y dinyatakan valid. Nah, sekarang kita akan melihat dari person correlation-nya atau dari R hitung. Nah, di sini saya sudah menyiapkan R table. Karena jumlah responden saya 30, maka 30 dikurang 2 adalah 28. Nah, kita perbesar. Nilai R tabel dari 28 adalah 0,361. Dinyatakan valid apabila nilai person correlation atau R hitungnya lebih dari nilai R tabel. Pada variabel x1 kita lihat nilai person correlation-nya adalah lebih dari 0,361, maka dinyatakan valid. Dan pada variabel x2 juga nilai person correlation atau R hitungnya lebih dari 0,361,
Sama pada variabel Y juga nilai persen korelasinya semua lebih dari 0,361, maka uji validitas dengan melihat dari persen correlation atau R hitungnya semua dinyatakan valid. Selanjutnya kita akan mempraktekkan uji reliabilitas dengan data yang sama. Langkah pertama yaitu kita klik analyze, lalu scale, terus reliability analysis. Pada uji reliabilitas yang kita pindahkan hanya itemnya saja. Kita pindahkan lalu klik statistik, lalu kita centang klik scale if item delete dan pastikan modelnya alpha, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari variabel X1. Kita lakukan terhadap variabel selanjutnya yaitu X2 dan Y. Kita pindahkan kembali item X1 tanpa total ya. Lalu kita ganti dengan item X2 juga tanpa total. Nah, ini adalah hasil dari variabel X2. Lanjut kita lakukan hal yang sama terhadap variabel Y. Setelah semua variabel kita uji, lalu kita lihat tabel reliability statistiknya. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach alpha menurut Wiratana Sujerweni, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Nilai Cronbach alpha dari variabel X1 adalah 0,768. Dinyatakan reliable karena lebih dari 0,6. Pada Cronbach alpha X2 nilainya adalah 0,686, dinyatakan reliable. Dan pada variabel Y juga nilainya 0,695, lebih dari 0,6, jadi semua dinyatakan reliable. Selanjutnya kita akan melakukan uji pengaruh secara parsial. Pertama, yang kita pindahkan hanya totalnya saja. Lalu kita kopas di sini. Setelah semuanya dikopas, kita ke variabel view. Nah, di sini kita ganti nama variabelnya menjadi X1, X2, dan Y. Lalu kita ubah desimalnya menjadi 0. Kita beri nama pada labelnya sesuai dengan nama di kolom data angket responden, kompensasi, motivasi kerja, dan kinerja. Kita kembali ke data view, lalu klik analisis, correlate, bivariate. Kita pindahkan semua variabel ke kolom variabel. Jangan lupa person dan tutelnya karena ini dua arah. Untuk menginterpretasikan hasil daripada korelasi uji pengaruh secara parsial, dasar pengambilan keputusan pada uji korelasi kita bisa lihat nilai signifikasinya untuk kompensasi terhadap kinerja memiliki signifikasi
0,340, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan kompensasi tidak memiliki hubungan atau pengaruh terhadap kinerja. Dan pada variabel motivasi kerja memiliki nilai signifikasi 0,631, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwasannya variabel motivasi kerja tidak berhubungan atau berpengaruh terhadap kinerja. Sedangkan untuk derajat hubungan seberapa kuat pengaruh variabel kompensasi, kita lihat nilai R-nya adalah 0,180. Artinya nilai ini masuk ke dalam kriteria rendah atau hubungannya sangat lemah. Di sini saya memiliki tabel, bisa kita lihat paling atas 0,00 sampai 0,199 itu masuk ke dalam kategori rendah. Dan variabel motivasi kerja memiliki nilai R 0,092, berarti masuk ke dalam interval sangat lemah. Jadi hubungannya dengan variabel kinerja sangat rendah atau lemah. Itu adalah untuk menguji pengaruh secara parsial. Yang terakhir, kita akan melakukan uji pengaruh secara simultan. Caranya adalah klik Analyze, Regression, Linear, kemudian variabel kinerja. Karena variabel bebas, kita taruh di Dependent. Variabel kompensasi dan motivasi kerja, kita pindahkan ke kolom Independent. Lalu, kita klik Statistik. Lalu kita checklist R-square change karena kita nanti akan melihat nilai R-nya. Lalu kita klik OK. Kita bisa lihat di sini bagaimana nilai signifikasi F change-nya yang kita dapatkan adalah 0,623. Artinya karena nilai F change-nya lebih dari 0,05, maka hubungan antara variabel kompensasi dan motivasi kerja terhadap variabel kinerja tidak berhubungan secara signifikan secara simultan. Sedangkan nilai R-nya yang kita dapatkan di sini 0,186, maka masuk ke dalam interval korelasi hubungan sangat rendah atau lemah. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya analisis uji pengaruh secara simultan kedua variabel tidak memiliki hubungan yang signifikan. Demikian akhir video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.